Halo, selamat datang di channel Bermatematika. Jumlahkan ke baris yang kedua. Tetap selalu bermatematika. Salam. Oke, berjumpa kembali bersama saya Ali Amsbara. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang deret berayun. Sebelumnya kita sudah membahas bukti kenapa uji deret berayun itu masuk akal. Ya. Pada video kita kali ini kita akan melihat beberapa persoalan yang bisa kita kerjakan dengan menggunakan uji deret berayun pada video sebelumnya. Mari kita saksikan bersama-sama. Oke, sebagai contoh, kita punya deret yang mirip dengan deret harmonik, tapi tandanya bergantian ya, positif, negatif, dan seterusnya. Deret yang seperti ini kita beri nama sebagai deret harmonik yang berayun. Deret harmonik berayun. Kita akan tunjukkan bahwa si deret ini memenuhi ketiga syarat tadi. Pertama, kalau kita abaikan tanda plus minusnya, ini suku-sukunya berbentuk super n yang jelas merupakan bilangan positif untuk setiap n. Syarat berikutnya adalah apakah betul ini monoton turun? Ya, kita lihat aja. Kalau super n dibanding dengan super n plus 1, ya jelas lebih kecil super n plus 1 ya. Dengan demikian apa? Dengan demikian maka si suku-sukunya betul monoton turun. Yang terakhir, jelas juga bahwa limit dari super n ini sama dengan 0. Karena tiga syarat ini dipenuhi, maka deret ini merupakan deret yang konvergen. Jadi deret harmonik berayun merupakan deret yang konvergen. Meskipun deret harmoniknya sendiri merupakan deret yang divergen. Ya. Oke. Nah, kemudian kita ingin melihat apa efek dari bagian kedua dari uji deret berayun tadi. Bagian yang keduanya bilang bahwa kalau kita punya sebuah deret berayun yang konvergen ke sebuah bilangan S, maka ketika S ini kita taksir dengan jumlah parsial ke N, maka errornya itu tidak lebih dari suku ke N plus 1. Oke. Nah, misalkan kita ingin mencari, kita harus menaksir S ini dengan Sn yang mana nih, agar kita yakin bahwa si errornya itu nggak kurang dari 0,01 ya. Errornya kurang dari 0,01. Nah, berarti kalau kita formulasikan apa nih? Kita menginginkan S dikurang Sn-nya itu kurang dari 0,01. Tapi si teorema uji deret berayun tadi bilang bahwa si error ini itu dia nggak lebih dari AN plus 1. Jadi gimana caranya agar membuat error ini kurang dari 0,01? Ya kita paksa aja si AN plus 1-nya kurang dari 0,01. Ya kita paksa dia kurang dari 0,01. Kapan AN plus 1 kurang dari 0,01? Nah, AN plus 1 ini sendiri apa? AN plus 1 ini sendiri adalah 1 per N plus 1. Ini sama aja dengan menanyakan untuk N yang mana 1 per N plus 1 kurang dari 1 per 100. Jadi kalau kita kali silangkan, haruslah N plus 1-nya lebih besar dari 100. Nah, agar itu dipenuhi, maka N-nya minimal N-nya adalah 100. Ya. Agar N plus 1-nya lebih besar dari 100, minimal N-nya 100. Jadi, si teorema uji deret berayun tadi menjamin kita bahwa kalau kita mengambil jumlah parsial yang terdiri dari 100 suku atau lebih, maka bisa dipastikan si jumlah parsial tersebut selisihnya dengan nilai deret yang sebenarnya tidak lebih dari 0,01, kurang dari 0,01. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda lihat ini kelihatannya konvergennya rada lambat ya. Setelah kita menjumlahkan 100 suku aja, dia hanya bisa menjamin ketelitiannya kurang dari 0,01. Ya, berarti kalau kita ingin lebih teliti lagi, ya bisa kita bayangkan kita perlu lebih banyak lagi suku-suku yang harus kita jumlahkan. Oke, contoh berikutnya kita misalkan diminta untuk melihat kekonvergenan ini, atau kita ingin melihat bahwa deret ini adalah deret yang konvergen. Ya, kita cek ketiga syarat tadi. Kita abaikan tanda plus minusnya, maka ini hanyalah n kuadrat per 2 pangkat n yang jelas positif ya. Kemudian bagaimana untuk mengecek kemonotonan turunnya ya? Salah satu cara ya kita cek aja kapan AN lebih besar dari AN plus 1 ya. Kita cukup
membuat AN lebih besar dari AN plus 1 merupakan pernyataan yang benar untuk N mulai dari sekian. Yang penting dia benar untuk setiap suku-suku di ekor si suku-suku dari deret ini. Ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara kita melihat bahwa kapan fungsi x kuadrat per 2 pangkat x itu monoton turun. Kalau fungsi yang kontinunya monoton turun, berarti si suku-suku n kuadrat per 2 pangkat n-nya juga akan monoton turun juga. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu limitnya saja yang lebih mudah. Ya. Kalau kita cek limitnya, limit x kuadrat per 2 pangkat x dengan menggunakan L'Hopital 2 kali, mungkin ini diturunkan 2 kali jadi konstanta di atasnya, yang di bawah diturunkan 2 kali masih ada 2 pangkat x-nya. Sehingga ketika x-nya besar, yang bawah menjadi besar dan ini menuju 0. Jadi dua syarat sudah dipenuhi, kita tinggal mengecek syarat yang ketiga bahwa si suku-sukunya monoton turun. Kita mengecek kemonotonan turunnya dengan mengecek bahwa ekspresi x kuadrat per 2 pangkat x ini monoton turun. Oke, kita turunkan ya. Kita turunkan seperti ini. Kemudian kita faktorkan atau kita bagi pembilang dan penyebut dengan 2 pangkat x. Maka kita dapatkan seperti ini. X kali 2 dikurangi epsilon 2 dibagi dengan 2 pangkat x. Nah, kita ingin tahu nih, kapan si turunan ini negatif? Karena kalau negatif, kita tahu si kurva x kuadrat per 2 pangkat x-nya monoton turun. Ya. Nah, berarti agar ekspresi ini negatif, karena kita nantinya bekerja untuk n yang mulai dari 1 dan selanjutnya, berarti kita hanya ingin melihat kapan ini negatif untuk x yang positif. Berarti ini positif, yang ini positif, berarti kita cukup tahu kapan ekspresi ini bernilai negatif. Ya. Tapi bisa kita lihat bahwa kalau x-nya paling nggak lebih besar dari 4, maka si x ln 2 ini akan lebih besar dari 4 ln 2. Kenapa? Karena x-nya lebih besar dari 4. Nah, sekarang 4 ini kita split jadi 2 kali 2. Salah satu 2-nya naik ke atas menjadi pangkatnya si 2 ini. Dia menjadi sama dengan 2 ln 4. Tapi ln 4 itu lebih besar dari ln E. Berarti ini lebih besar dari 2. Ini menunjukkan bahwa kalau x-nya lebih besar sama dengan 4, dijamin x ln 2 itu lebih besar dari 2. Akibatnya dijamin ini akan negatif. Akibatnya si turunan pertama x kuadrat per 2 pangkat x negatif. Berarti ekspresi ini x kuadrat per 2 pangkat x fungsi yang monoton turun untuk x yang lebih besar sama dengan 4. Akibatnya, si suku-suku n kuadrat per 2 pangkat n juga monoton turun untuk n lebih besar sama dengan 4. Ketiga syarat dipenuhi, maka deret ini merupakan deret yang konvergen. Seperti itu ya. Oke, sebagai latihan Anda bisa mencoba membuktikan bahwa deret yang terlihat di layar merupakan deret yang konvergen. Demikian perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap selalu bermatematika. Salam.